Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pemirsa sekalian, kali ini kami masih akan tetap menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kebetulan berkaitan masih dengan kelapa sawit. Kali ini dari seorang netizen yang menanyakan bagaimana Pak solusinya. Saya adalah petani sawit mandiri yang saat ini sedang akan melakukan permajaan tanaman atau tanam ulang atau replanting. Kami sudah kesana kemari sulit mendapatkan bibit unggul. Dan yang kami dapat bibitnya ada beberapa pilihan, terutama sebagai berikut Pak, mohon solusinya. Yaitu yang pertama adalah bibit ini nampaknya tidak unggul Pak, tetapi perawatannya bagus sekali, hijau royo-royo, sehingga membuat saya tertarik Pak. Kemudian saya juga mendatangi pembibitan yang lain. Setelah saya telusuri, bibit ini adalah asli dari produsen resmi kelapa sawit. Tetapi kebetulan kondisinya agak kuning-kuning, agak kurang mantap katanya kan gitu. Jadi mohon sarannya Pak, pilih yang mana untuk kami gunakan sebagai replanting. Ini jawabannya nih ya, pemirsa sekalian. Jadi pembibitan merupakan langkah awal dalam kita menuju sukses berbudidaya kelapa sawit. Idealnya semua juga harus ideal dalam semua stepnya. Jadi bibit itu merupakan langkah awal. Jadi bibitnya kalau yang standar jagur itu nanti akan juga menentukan yang ada di lapangan, di TBM-nya. Di TBM-nya nanti menjadi TBM prima, TBM keren kan gitu. Tetapi pada step pembibitan ini kadang tidak mulus, sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, jadi ini pertanyaan ini merupakan buah simalakama, tetapi harus dipilih. Memilih hijau royo-royo tapi tidak unggul atau agak kuning sedikit tapi unggul. Nah, ini ya, idealnya ya bibitnya unggul, kondisinya jagur hijau royo-royo, itu idealnya. Tetapi yang kita hadapi ini sekarang adalah seperti itu pilihannya. Pilih yang mana? Ini pilihan sulit. Nah, ini tanyakan ke saya pula ini kebetulan ya. Itu idealnya. Jadi kalau kita cerita ideal ya semua orang sudah tahu. Nanti tergantung pada kondisinya. Kita pernah membahas bibit yang digunakan itu umur 8 bulan atau 10 bulan. Itu pernah. Ataupun bahkan yang 1,5 tahun untuk menghadapi serangan babi hutan dan sebagainya. Jadi kondisi bibit yang beberapa tidak ideal itu tadi, tetapi itu bisa lumayan sukses. Kenapa? Nah, ini sekarang jawabannya kalau saya adalah yang pertama adalah memilih yang bibit unggul tetapi agak kuning sedikit itu tadi. Ini pilihan yang baik dari yang terjelek kira-kira gitu. Kenapa? Ada alasannya. Ya alasannya adalah potensi ke depan juga dirawat dengan bagus, ditanam di TBM-nya sehingga bisa mengejar, memacu tadi. Ya, ini sehingga stagnasi tidak berat terjadi. Ya, ini cepat dirawat, kemudian diharapkan bisa menyusul lebih cepat lagi pertumbuhan di TBM nanti.
karena kita jauh ke depan visinya adalah mengejar potensi yang ada. Ya, itulah makanya nanti waktu di TBM dirawat betul-betul tidak ada yang terlambat, terutama pemupukannya. Nah, pemupukannya harus standar, harus tepat 4 itu tadi yang sering tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara aplikasinya. Sehingga ke depan akan lebih cepat menyusul karena potensinya lebih bagus potensinya. Kenapa tidak memilih yang pertama? Itu potensinya ke depan ya tetap rendah. Meskipun casingnya sekarang menggiurkan, hijau royo besar dan sebagainya. Itu adalah casingnya, ya, casing. Nah, tampakan luarnya. Jadi kalau bibit itu ada penampakan itu ada genotip dan fenotip. Nah, itu kan nanti ada faktor lingkungan yang pengaruh. Genotip itu karena saya memilih genotipnya itu tadi yang gennya yang ada di dalam yang itu bibit unggul. Ya, kalau yang ini kan genotipnya kalah, hanya menang fenotip di bibitnya, tapi nanti ke depan belum tentu dan itu pasti kalah karena potensinya itu cuma separohnya. Jadi jelas ya pilihannya, idealnya ya pilih yang unggul dan jagur bagus. Nah, ini karena terpaksa itu ya unggul tapi agak kuning-kuning sedikit ya apalah. Nah, itu tapi itu mudah-mudahan bisa dirawat dengan bagus lagi di tanaman belum menghasilkan TBM supaya bisa mengejar pertumbuhannya. Dan itu biasanya bisa terkejar. Kenapa? Nah, ini pengalaman kami sering ada menyediakan pembibitan. Kadang bibitan yang terlalu besar itu, Bung, nanti kita pangkas supaya mengurangi penguapan. Kalau ditonton pun nampak tidak seger gitu. Jadi kadang yang hijau-hijau yang seger-seger itu kadang dipangkas, ditanam, mulanya nanti ngeluncrit-ngeluncrit, dan suatu saat nanti pertumbuhannya akan mengejar. Meskipun itu tidak ideal ya. Ya, tapi itu yang sering terjadi, sering dipangkas untuk dan yang hijau tadi jadi terbuang. Itu pemirsa, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak yang tanya tadi. Pilih yang bibit unggul meskipun agak sedikit kuning lah, tapi dirawat ya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.